بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah sihir, ya, tentang masalah jenis sihir. Kemudian kita masuk pada riwayat selanjutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Barang siapa yang mempelajari syu'batan, ya, bagian cabang dari ilmu an-nujum, perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari sihir. Jadi mempelajari ilmu perbintangan, dia mempelajari ilmu perbintangan ini untuk mengetahui perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang. Zada mazada, ya, bertambah semakin bertambah. Semakin dia mempelajari, mendalami, semakin besar juga dosanya. Barakallahu fiik. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Man iktabasa, man ta'allam. Iktabasa artinya adalah orang yang belajar, ta'allam, mempelajari. Syu'batan, ta'ifatan wa qit'atan, ya. Ta'ifah wa qit'atan, potongan, bagian. Wa syu'batan minas sihri al-ma'lumi tahrimuhu. Maksudnya apa? Yang sudah diketahui keharamannya. Zada ma zada, bertambah apa yang bertambah. Yakni artinya apa? Kullama zada min ilmin nujum, setiap kali dia bertambah ilmu perbintangannya, zada lahu minal ismi, maka bertambah juga dosanya. Misla ismi sahiri, seperti dosanya penyihir. Au zada min iktibasi syu'abis sihri, atau bertambah dari mempelajari apa? Cabang-cabang sihir. Mislu ma zada min iktibasi ilmin nujumi, seperti apa yang bertambah dari mempelajari ilmu nujum. Nah, kita akan jelaskan masalah makna dari riwayat ini adalah al-makna al-ijmali lil hadis. Makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini, khabaran, suatu kabar, maknahu yang maknanya adalah an-nahyu wa tahdhiru, larangan dan peringatan. Anna man ta'allama syai'an, bahwa barang siapa yang pelajari sesuatu, ya, mempelajari sesuatu, minan tanjim, dari ilmu perbintangan, faqad ta'allama syai'an minas sihril muharram, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari sihir yang diharamkan. Jadi mempelajari ilmu perbintangan sama saja mempelajari sihir. Wa kullama zada ta'allumu at-tanjim zada ta'allumuhu as-sihra, dan setiap kali bertambah mempelajari ilmu perbintangan, maka bertambah juga artinya dia mempelajari ilmu sihir. Wa dzalika li anna tanjima tahakkumun 'alal ghaib. Nah, ini, ya, kenapa ilmu perbintangan itu termasuk dari sihir, digolongkan sebagai ilmu sihir? Dikarenakan ilmu perbintangan tahakkumun 'alal ghaibi, ya, menghukumi perkara-perkara gaib. Bihaitsu innal munajjima yuhawilu iktishafal hawadithi al-mustaqbalati, di mana sesungguhnya para pelaku atau para perbintangan itu berusaha menyingkap kejadian-kejadian yang akan datang. Allati hiya min ilmil ghaibi, yang itu merupakan ilmu ghaib. Alladzi ista'tsarallahu bi'ilmihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya. Jadi kan barakallahu fikum, kenapa ilmu perbintangan ini tidak diperbolehkan?
di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan ilmu perbintangan termasuk dari ilmu sihir. Ilmu perbintangan termasuk dari ilmu sihir, ya, ilmu penyihir, ilmu dukun. Alasan digolongkannya adalah karena ilmu perbintangan ini ilmu yang mempelajari akan terjadinya sesuatu, dan itu perkara gaib, ya. Perkara gaib. Barakallahu fikum. Adapun yang terjadi di Indonesia ini seperti BMKG, ya, yang mereka juga sama, ya, buat mengikuti masalah, ya, perbintangan yang bos ini, ya, planet-planet luar angkasa, ya. Kadang mereka punya, tapi Allah lah, apakah mereka meyakini atau cuman perkiraan, ya. Perkiraan nanti besok akan turun hujan, kan gitu kan BMKG kan seperti itu. Perkiraan nanti kedepannya akan barakallahu fikum terjadi misalkan gerhana, akan terjadi di daerah ini gempa bumi, barakallahu fikum. Kalau kita baca riwayat ini, masalah ilmu perbintangan, maka apapun bentuknya, karena ilmu perbintangan itu adalah ilmu untuk untuk menghukumi perkara yang akan terjadi, dan itu perkara gaib. Jadi Allah lah yang bekerja di BMKG itu, yang mereka memiliki kabar-kabar yang akan datang tentang suatu kejadian, termasuk dari riwayat ini, Allahu a'lam. Karena dalam riwayat ini disebutkan secara global, dan sifatnya adalah mengabarkan sesuatu yang akan terjadi persis, ya enggak, dengan apa yang dikabarkan oleh BMKG. Kalau BMKG mengabarkan cuaca ini sekarang panasnya sekian-sekian, ini mungkin nggak ada masalah karena memang sedang terjadi. Tapi kalau terjadi yang akan datang, maka termasuk dalam riwayat ini. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna tanjima naw'un min anwa'is sihri. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa ilmu perbintangan salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Salah satu dari jenis-jenis kesyirikan. Atau dari jenis sihir, termasuk dari jenis sihir. Jadi sihir itu sebetulnya umum, ya. Kalau kita bisa katakan sihir itu perbuatannya dukun, ya. Yang mana dukun itu mengklaim tahu perkara gaib, ya enggak? Bisa menyihir berupa menyantet, bisa menjadikan seorang yang tadinya benci menjadi cinta dan sebaliknya. Ya, atau misalkan tukang sihir juga yang bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jadi sihir itu umum, ya. Tidak harus barakallahu fikum, kalau kita istilahnya sulap, tidak harus sulap. Ya, atau tidak harus yang secara hakikat menyantet dan seterusnya. Mengetahui, menghukumi perkara yang gaib, ya, dengan perantara-perantara yang itu tidak bisa menjadi tolak ukurnya,
maka ini juga termasuk apa? Perbuatan sihir. Ya. Jadi kita bisa pahami di sini ternyata sihir apa lebih umum ya, lebih luas maknanya. Kan kita selama ini memahami ya sihir itu ya tatkala orang nyantet gitu kan, kalau itu hakikat berarti kan berpengaruh terhadap orang yang disihir, atau tatkala kita menghayalkan orang lain batu berubah menjadi ya binatang dan seterusnya. Ya. Ternyata di sini kita dapat faedah sihir lebih umum lagi. Perkara gaib, kalau ada orang meyakini itu dengan perantara-perantara atau tolak ukur yang tidak bisa dijadikan, tidak absah ya, maka itu juga perbuatan sihir. Dan contohnya di sini termasuk apa? Perantaranya adalah perbintangan, ya perbintangan. Termasuk juga ya, Allahu a'lam, zodiak itu kan perbintangan ya. Ya, zodiak itu adalah perbintangan. Capricorn, Lion dan seterusnya ini. Jadi kalau Capricorn nanti orangnya akan begini, ya enggak? Kalau ini yang begini. Kalau yang Capricorn cocoknya nikah sama ini, kayak gitu. Nah ini berarti apa? Menghukumi perkara yang gaib yang akan terjadi. Dan ilmu seperti itu tidak dikenal di dalam Islam. Ya, tidak dikenal dalam Islam. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faidah dari hadis ini? Al-ula, faidah yang pertama adalah tahrimut tanjimil ladhi huwal ikhbaru anil mustaqbali. Haram at-tanjim, melakukan ilmu perbintangan yang mengabarkan tentang perkara yang akan datang. I'timadan ala ahwalin nujum, yang dia bersandar kepada kondisi-kondisi bintang. Nah, kalau orang yang melakukannya haram, maka orang yang bersandar juga hukumnya haram. Nah, kita ini hati-hati ya. Kita kan punya aplikasi di HP kita ya, BMKG itu ya. Ya. Barakallahu fikum. Maka kita juga apa? Kalau mempercayai itu atau kita bersandar dengan itu juga haram hukumnya, enggak boleh. Li'annahu min iddi'a ilmil ghaib, karena itu mengklaim ilmu gaib. Walaupun bukan kita yang menghukumi, tapi kalau kita percaya atau kita bersandar, maka termasuk kita mendukung perkara yang gaib. Azaniyah kedua, anna tanjima min anwa'i sihril munafi litauhid. Bahwa ilmu perbintangan termasuk dari jenis-jenis sihir yang bisa menghilangkan tauhid. Nah, ini hukuman buruknya, balasan buruknya, yaitu menafikan tauhid. Karena yang mengetahui ilmu gaib itu adalah sifat Allah. Mengetahui ilmu gaib adalah perbuatan Allah, sifat Allah, alimul gaib, ya. Sedangkan tatkala seseorang ada yang mengatakan bahwa dia tahu perkara yang gaib, maka dia menyamakan dirinya dengan Allah atau meletakkan sifat Allah pada dirinya, dan itu tidak boleh. Itu termasuk syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Syirik dalam perkara rububiyah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjim zada ta'allumuhu lisihri. Bahwasanya setiap kali bertambah mempelajari ilmu perbintangan, maka bertambah juga mempelajari sihirnya. Karena mempelajari ilmu perbintangan sama saja mempelajari sihir. Semakin dia belajar, semakin dia dinyatakan sebagai orang yang mempelajari ilmu sihir. Nah, ini faedah luar biasa ya, bahwa sihir itu umum, lebih umum. Tidak mesti apa yang hakiki, yaitu menyihir dan berpengaruh kepada yang disihir seperti sakit, seperti mati dan seterusnya, atau yang takhyili, ya, merubah sesuatu menjadi binatang, misalkan batu menjadi binatang di hadapan orang yang disihir,
Nah ini lebih khusus. Itu makna apa? Itu sebagian dari makna sihir saja. Adapun lafaz sihir sendiri itu umum. Mengaku perkara yang gaib itu termasuk dari sihir. Ya. Dan kita sudah pelajari ya, haddus sahir ya, duriba unukuhu. Dan ini pendapat Umar bin Khattab, Hafsah, Jundub bin Junadah. 3 sahabat yang mulia berpendapat bahwa pelaku sihir tidak diminta pertaubatannya. Kalau dia bertaubat itu urusan dia dengan Allah. Hukuman di dunia adalah dipenggal. Ya. Yang menggal siapa? Ya. Ulatul umur, ya. Para pemerintah yang berhukum dengan hukum syar'i. Bukan kita ya. Taib. Walin Nasa'i, kemudian riwayat selanjutnya milik Al-Imam An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha. Barang siapa yang mengikat uqdatan, ikatan, atau bisa kita maknakan buhul, kemudian dia tiup buhul tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Dan ini perbuatan dukun biasanya. Ya. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Apa alasannya penyihir dikatakan musyrik? Orang kalau melakukan sihir dikatakan melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an, nanti dijelaskan, karena alasannya sihir tidak mungkin terjadi kecuali dengan bantuan syaitan. Sedangkan meminta pertolongan kepada syaitan hukumnya syirik, karena dia beribadah kepada selain Allah. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang bergantung kepada suatu perkara, maka dia akan diwakilkan kepada perkara tersebut. Tapi kita jelaskan satu-satu. Man aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu ikatan buhul ala syakli ma yaf'aluhu saharatu, dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihir, min aqdil khuyuti, berupa mengikat tali, wa nahwiha, atau semisalnya. Ya. Makanya buhul itu ada yang bentuknya apa? Pakai kain dilipat, ya, diikat. Ada yang bentuknya diikatkan di pohon, ada yang ditanam di dalam tanah, di bawah keramik, ada yang diikat di atas genteng, misalkan ada yang ditaruh di plafon dan seterusnya. Nah ini namanya buhul. Ya. Dan buhul itu adalah ikatan antara jin dengan tukang sihir atau dukun. Makanya kalau ada orang meruqyah, kemudian si jin tadi menyurupi orang yang diruqyah tadi, itu biasanya dia ngasih tahu buhulnya di mana. Nah, kalau buhulnya buhulnya dibakar, ya diruqyah kemudian dibakar misalkan, itu nanti lepas ikatan antara dukun dengan jin tadi, sehingga jinnya jadi bebas. Ya. Itu yang kita pernah alami ya, Makanya kalau ya, sudah berapa kali anak pernah ikut meruqyah dan ketemu buhulnya, ya 3 kali, kalau nggak salah 3 kali ya meruqyah. Kemudian kita tanya dari jin tadi, karena mereka tahu buhulnya di mana. Ada buhulnya yang di bawah keramik, ya, di bawah lantai, jadi lantainya harus dibongkar dulu. Ada yang buhulnya di bawah akar pohon, yang pernah kita temui. Ada yang buhulnya di gudang. Jadi beda-beda ya. Ada yang berupa kain dilipat, ada yang berupa ya benda-benda seperti mungkin guci, atau seperti mungkin barakallahu fikum asbak dan seterusnya itu.
Intinya beda-beda ya, jenisnya beda-beda. Dan kalau kita bakar nanti si jin tadi apa? Kepanasan dia. Tapi setelah dibakar mereka lepas ikatan antara si tukang sihir dengan jinnya, dukun dengan jinnya. Allah alam, ini perkara gaib ya. Ini perkara gaib. Nah itu yang dilakukan tukang sihir. Biasanya mereka buat buhul supaya kuat, supaya jin itu tidak bisa kabur. Wa nafatha fiha. Jadi diikat kemudian ditiup. Dibacakan mantra oleh tukang sihirnya. An-nafsu an-nafas adalah huwa nafhu ma'riqin. Meniup beserta riqin, sedikit dari percikan ludah, air liur, percikan air liur ya. Wa huwa dunat tufl, dan itu bukan apa? Tufl, bukan dahak. Ya, bukan dahak, tapi apa? Ya, tatkala antum meniup itu masih ada keluar lah percikan dari liur ya. Sama dalam masalah meruqyah juga demikian, ada percikannya. Tatkala kita meniup ada keluar sedikit. Tapi jangan antum meludah ya. Bukan kesurupan yang di ruqyah, bukan kesurupan. Ngamuk dia. Jadi bukan jin yang kesurupan, dianya yang ngamuk. Ya, kalau antum pakai apa? Pakai dahak. Taib. Faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Ai fa'ala saharal muharrama, yaitu melakukan sihir yang diharamkan. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lianna sihra, dikarenakan sihir la yata'atta biduni syirki, tidak mungkin terjadi kecuali tidak akan terjadi tanpa kesyirikan. Ya. Kalau nggak pakai kesyirikan nggak mungkin terjadi sihir. Kalau antum kerjaannya sholat, puasa, taat kepada Allah, beribadah, nggak bisa antum melakukan sihir. Ya. Orang kalau melakukan sihir itu harus ada ritual, ibadahnya ditinggalkan, ya. Apa yang diperintahkan syaitan antum taati, itu baru orang bisa melakukan sihir. Makanya wajar kalau dukun ini nggak sholat, ya, nggak ngaji, jauh-jauh dari hal-hal yang bentuknya ketaatan kepada Allah. Karena itu apa modalnya untuk seseorang bisa menjadi penyihir atau dukun. Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Karena yang namanya sihir itu meminta bantuan syaitan. Ya. Wa man ta'allaqa, ini masalah apa? Masalah sihir ya. Baik, kemudian masalah selanjutnya, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dan barang siapa yang bergantung dengan sesuatu maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Ai man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in, barang siapa yang hatinya condong kepada suatu perkara. Ya. Cinta kepada selain Allah lebih besar, berharap kepada selain Allah lebih besar, takut kepada selain Allah lebih besar. Jadi condong, bergantung kepada selain Allah. Wa'tamada alaih, bersandar padanya. Wakalahu Allahu ila dzalika syai', maka Allah Subhanahu wa taala akan wakilkan dia kepada perkara tersebut, wa khadalahu, dan Allah telantarkan. Jadi kalau antum berharap kepada manusia, jangan terlalu berharap. Karena ini sebab di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak akan mengijabah apa yang antum inginkan, doa antum. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita tidak dibimbing, dan orang kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan rentan untuk tersesat. Terlalu berharap kepada manusia, terlalu bergantung. Sampai-sampai mengatakan kalau bukan karena si fulan gak bakal terjadi ini. Kalau bukan karena si fulan aku tidak akan mendapatkan ini. Kalau bukan karena si fulan aku tidak akan seperti ini, tidak akan seperti sekarang ini. Nah, ini berarti apa? Terlalu bergantung hatinya kepada selain Allah. Dan ini sebab Allah Subhanahu wa taala melantarkan dia. Dan itu termasuk juga syirik.
Karena roja itu termasuk dari ibadah. Ya, berharap roja termasuk dari ibadah. Kalau ada orang berharap kepada selain Allah, melebihi harapan dia terhadap Allah Ta'ala, maka ini jatuhnya syirik. Ya, jatuhnya syirik. Tapi kalau harapan tabiat sebagai manusia, ia berharap, sekedar berharap, tapi tidak apa? Tidak menafikan keharapan dia kepada Allah dan tidak mengalahkan harapan dia kepada Allah. Ya, sekedar harapan, bukan harapan yang melahirkan rasa cinta, melahirkan rasa takut, ya. Maka ini apa? Tidak masalah. Ya. Tapi sekali lagi jangan terlalu berlebihan. Walaupun tidak melahirkan cinta atau takut, tapi jangan terlalu berlebihan, karena itu sebab Allah tidak apa? Tidak membimbing kita. Makna al-hadits ijma'lan, makna hadis secara global, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'is sihri wa hukmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu dari jenis sihir dan hukumnya. Muhadziran ummatahu, dalam rangka memperingati umatnya min ta'ati, ya, dari melakukan praktek sihir. Dari melakukan praktek sihir atau praktek ini, yaitu jenis dari jenis-jenis sihir. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, inna min anwa'is sihri ya'kidal aqda fil khuyuti wa nahwiha. Sesungguhnya termasuk dari sihir adalah dia mengikat ikatan pada khuyut, ya, benang-benang dan yang semisalnya. Wa yanfukha, kemudian dia meniup fitil kal aqli, pada ikatan tersebut, nafkhan mashuban birriqi, tiupan yang dibarengi sedikit air liur. Wa dzalika anna as-saharata idza aradu 'amal as-sihri, dan yang demikian itu bahwasanya para penyihir, saharah jamaknya sahirun, sebagaimana talibun jamaknya talabatun. Idza aradu 'amal as-sihri, apabila mereka menginginkan untuk melakukan sihir, aqadul khuyuta, maka mereka akan mengikat benang-benang. Jadi itu ritualnya, ya. Ritual sihir itu ada yang diikat. Itu bisa kita katakan buhulnya. Dan biasanya sihir yang jenis ini adalah sihir yang memberikan pengaruh kepada yang disihir, memberikan pengaruh orang yang disihir, bisa dengan sakit atau penyebab meninggal dan seterusnya. Fatatakayyafu nafsuhu al-khabithatu bisyarr. Sehingga dirinya yang jelek tadi, yang khabis, yang buruk, mencocoki sesuatu yang buruk, ya. Karena perbuatan sihir adalah perbuatan buruk, akhirnya apa? Dirinya pun melakukan sesuatu yang buruk. Wa yasta'inu bisyayatini, dan dia meminta pertolongan kepada syaitan-syaitan. Wa yanfukhu fitil kal aqdi, meniup kepada buhul tersebut, ikatan tersebut. Wa yakhruju min nafsil khabithati nafasun muqtarinun birriqil mumaziji lisyarr, maka keluarlah dari dirinya yang jelek dari nafasun, nafas, muqtarinun, yang dibarengi, bergandengan dengan liur yang tercampur untuk kejelekan. Sihir, tiupannya adalah hembusan kejelekan. Wa yasta'inu bisyayatini, dan dia meminta pertolongan dengan syaitan. Fayusibal mashuru, ya, biidnillahil kaunil qadiri, atau qadari, sehingga orang yang disihir pun dengan izin Allah dia terkena sesuatu yang sudah ditakdirkan. Jadi sihir juga kalau Allah tidak izinkan,
Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadinya sihir itu ada hikmah. Di antara hikmahnya adalah menguji keimanan orang yang melakukan sihir. Kalau orang melakukan sihir atau orang yang meminta sihir ternyata benar terjadi, itu dia akan semakin percaya kepada selain Allah. Contoh misalkan ada dukun ya, ditanya tentang perkara gaib, barang hilang misalkan, kebetulan apa yang diucapkan benar, maka ini ujian bagi apa? Bagi orang yang bertanya tadi. Dan itu hikmahnya. Allah menakdirkan mengizinkan tepat sasaran. Sama dengan orang yang lakukan sihir atau yang meminta sihir dan yang disihir juga. Itu ujian untuk mereka. Ya kadang-kala kan manusia akan berpikir, berarti tukang sihir tersebut paten, dia bisa melakukan suatu keburukan kepada orang lain di luar kuasa Allah. Bisa jadi berpikir begitu. Padahal terjadinya itu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Dalam rangka menguji imannya orang-orang yang beriman. Karena yang melakukan sihir, yang meminta sihir, yang disihir, kadangkala seluruhnya adalah muslim yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Karena jauh dari ilmu dia melakukan sihir. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk pembahasan bab. Anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihri. Bahwa di dalam bab ini terdapat penjelasan, atau dalam hadis ini terdapat penjelasan jenis dari jenis-jenis sihir. Wa huwa siharu al-aqdil musamma bil azimah. Yaitu sihir berupa sihir ikatan yang disebut dengan azimah. Ya, bisa kita katakan jimat ya. Ya bisa kita katakan azimah ya, jimat. Jadi jenis termasuk sihir ya. Ya buhul itu termasuk sihir, ya. Jimat juga termasuk sihir ya. Kalau dulu kan ada kisah-kisah ya. Katanya orang-orang dulu yang kebal-kebal itu dia pakai apa? Pakai kalung. Kebetulan pas dia mau nyerang, kalungnya nyangkut di pagar. Akhirnya mati dia. Ya. Atau pas dia masuk kamar mandi, jimatnya ditaruh dulu, ternyata digerebek sama musuhnya, dan seterusnya. Ini kisah-kisah orang dulu. Ya. Dan itu terjadi dengan izin Allah. Jimat itu akan menjadi paten, itu terjadi dengan izin Allah. Makanya orang-orang kebal itu terkadang Terkadang gagal. Ya. Ada orang kebal, dia tusuk-tusuk nggak ketusuk ya, nggak terluka. Kadang-kala gagal dia, terluka. Nah itu kenapa? Karena diizinkan oleh Allah. Karena tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang berhasil, dan itu diizinkan oleh Allah. Dan itu sihir, termasuk sihir. Ya biasanya pakai jimat mereka tuh, pakai jimat. Ya. Jimatnya beda-beda. Kalau dulu orang-orang tua dulu, ya, anak-anak dipakaikan jimat di pinggangnya, ya, warna hitam, ya. Supaya Katanya supaya tidak diganggu oleh jin. Padahal itulah tempatnya jin. Dan itu kesyirikan, bukan hal yang sepele. Karena kita bergantung kepada selain Allah, dan kita meyakini yang selain Allah itu bisa mengatur sesuatu di luar kuasa Allah. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, al-ula, yang pertama, bayanu naw'i min anwa'is sihri, menjelaskan jenis dari jenis-jenis sihir. Salah satu jenis dari jenis-jenis sihir, wa huwa ma kana biwasitatil aqdi wan nafathi, yaitu termasuk sihir adalah dengan perantara akad, ikatan-ikatan, ya, seperti misalkan jimat tadi, atau nafas, hembusan, ya, tiupan. Ada orang kalau ada dukun niup orang lain menjadi
menjadi apa? Yang tadinya benci menjadi suka dan seterusnya misalkan. Nah, ini termasuk dari sihir. Ini tata cara menyihir ya. Jenis-jenisnya. Ya, jadi yang menggunakan jimat, ada yang menggunakan apa? Sentuhan mungkin, ada yang menggunakan kalau hipnotis misalkan hembusan atau menggunakan api dan seterusnya. Ada yang menggunakan apa? Ucapan-ucapan. Ya. Nah, hipnotis itu termasuk dari sihir kalau memang itu betul terjadi. Termasuk dari sihir. Kadang mengelabuhi dan itu pakai menggunakan bantuan syaitan. As-tsaniyah yang kedua an-sihra syirkun, bahwasanya sihir adalah syirik. Jadi antum gak usah bangga ya melihat apa? Melihat sulap-sulap, melihat hipnotis, takutnya apa? Antum ridho, suka, senang. Disebutkan dalam Nawaqidul Islam apa? Wa man radiya bihi. Dan orang yang ridho terhadap sihir, mengiyakan, membiarkan, mencintai, menyukai. Nah, tatkala kita nonton sulap-sulap ini kita senang kan ngeliat, seru nih. Episode selanjutnya kita tonton semuanya. Takutnya apa? Kita terjatuh atau kita dicap sebagai orang yang ridho terhadap kesihir. Li'anna isti'anatun bisyayatini, karena sihir itu meminta bantuan syaitan. Ada sihirnya kan? Megang air jadi es batu ya. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa ibadah di atas udara, ada yang bisa mengapung dan seterusnya, mengapung di atas udara misalkan. Itu sihir semuanya. Kecuali dia pakai tali ya, biasa cerita. Kalau pakai tali berarti film. Ats-tsalisa anna man i'tamada ala ghairillahi khadalahu Allah wa adallah. Barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, Allah telantarkan dan Allah hinakan. Ya. Jadi Allah telantarkan dan Allah hinakan. Jadi antum jangan berharap kepada manusia. Sekali lagi jangan berharap manusia. Karena itu adalah sebab seseorang menjadi budak. Kalau kita berharap kepada orang lain, apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan orang lain, kita nurut. Karena kita budaknya. Dan itu kehinaan justru untuk kita, bukan kesenangan. Maka sekali lagi jangan terlalu berharap kepada manusia. Selain itu adalah penyebab Allah melantarkan kita, itu juga membuat kita menjadi budak orang lain. Budaknya makhluk. Tayyib naktabi bi'adhikar subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.